Jadi untuk semua fisik, teknik kita sudah siap semuanya. Termasuk itu menghadapi lawan-lawan, strategi itu bertemu mereka? Nanti kita di sana akan, sebelum pertandingan kita biasa, nanti kita akan ketemu siapa, kita akan evaluasi, kita akan beritahu gitu. Kalau melihat hasil undiannya bagaimana, Coach? Kalau lihat undian kita 3 pasang ada di atas ya, jadi ya sebenarnya menguntungkan dan tidak menguntungkan. Tidak menguntungkannya karena bertemu di awal. Menguntungkannya karena kalau misalnya menang-menang kita akan bisa masuk mungkin satu di semi atau final gitu. Oke, siap. Moga saja terwujud nanti di kejuaraan dunia. Ya, amin. Ya, ada lagi mungkin ini jagoan kita ya, yang sepanjang hingga bulan Agustus sih penampilannya lebih konsisten. Kita langsung minta ngobrol lah dengan Fajar Alfian. Jar, gimana nih persiapannya, Jar, untuk menghadapi kejuaraan dunia? Silakan. Halo, ya makasih Mas. Ya persiapannya mungkin sekarang sudah maksimal, tinggal jaga kondisi aja karena 2 hari lagi kita berangkat, 3 hari lagi kita berangkat, jadi lebih banyak ke teknik. Dan yang pasti kita pengen menampilkan yang terbaik, khususnya buat Indonesia, buat ganda putra, dan buat semuanya. Siap. Bagaimana juga dengan Rian? Silakan Rian. Gimana persiapannya menyambut kejuaraan dunia ini? Ya, terima kasih Mas waktunya. Sama ya seperti Fajar, yang pasti untuk persiapannya sendiri sudah cukup bagus, sudah cukup maksimal. Tinggal nanti bagaimana kita menjaga kondisinya, dan sampai di sana pun kita harus benar-benar fokus karena kita tahu ya kejuaraan dunia ini pasti sangat penting buat semua atlet. Jadi kita harus benar-benar bisa memanage. Oke. Langsung aja teman-teman media, kita buka sesi tanya jawab, silakan. Ya, silakan teman-teman media. Halo Mas Bro. Mas. Ya, silakan. Iya, minta pendapatnya buat hasil undian sendiri gimana, hasil drawing? Ya. Hasil drawingnya seperti apa? Buat Fajar dan Rian? Oh. Ya, oke, Fajar Rian. Ya, kalau menurut saya pribadi undiannya memang ada 3 pasang di atas, pool atas, dan 1 pasang di pool bawah, khususnya buat ganda putra. Kita tidak terlalu memikirkan undian, yang penting ini kan pertandingan individual. Kita fokus saja 1 per 1 match-nya, itu aja sih. Ada tambahan dari Rian? Sama Mas. Oke. Coach Aryono mungkin bisa nambahi? Ya, tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa ada 3 ganda putra di pool atas dan 1 ganda di pool bawah. Jadi antara menguntungkan dan merugikan. Itu kalau menguntungkannya, kalau misalnya menang kita akan terus ada wakil di babak selanjutnya. Nah, kerugiannya di babak awal atau di babak 8 besar atau gitu, kalau sudah ketemu gitu kan rugi, satu akan tersingkirkan gitu. Jadi ada plus minusnya lah. Oke. Lanjut, ada teman-teman media silakan bertanya. Mas Broto nanya Mas Broto. Oke, silakan. Ainur Roman. Ya, mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya lagi. Saya mau nanya ke Fajar Rian dulu. Ini kan di awal-awal ya, awal-awal tahun gitu, gugur di babak-babak awal di Jerman Open, lalu
di babak pertama All England gitu ya. Lalu kemudian setelah itu melaju terus sampai menembus 7 final gitu. Lalu mencatat 39 kemenangan, itu kemenangan terbanyak di dunia dari seluruh sektor sampai sejauh ini. Nah, kunci kebangkitannya apa sih bagi Fajar Rian ini? Maksudnya apa momennya yang bikin kalian cepat bounce back gitu? Cepat balik itu apa gitu? Apakah ada sesuatu yang khusus gitu sehingga bisa konsisten seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang sama untuk Coach Aryono juga. Treatmentnya apa gitu ketika mengalami fase buruk itu ternyata tiba-tiba cepat gitu. Langsung cepat 7 final, 39 kemenangan yang terbanyak gitu. Nah, treatmentnya yang dilakukan kepada Fajar Rian ini apa? Karena di masa pandemi pun prestasi mereka juga pencapaian-pencapaian mereka tidak sedahsyat tahun 2022 ini gitu. Terima kasih kesempatannya, Mas. Terima kasih, Anur. Oke, silakan. Fajar dulu. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi juga pernah dikatakan ya di vlognya Kak Hendra Setiawan ini. Dari apa ya? Dari hasil kurang baik di awal tahun menjadikan kita motivasi lebih ya, karena khususnya di ganda putra kita bersaing ada 6 pasang, bahkan 7 pasang yang ada di luar pelatnas juga ada Sabareja ya. Jadi ada kurang lebih 7 pasang Indonesia yang ingin bersaing untuk mendapatkan kuota terbaik gitu di Indonesia gitu. Jadi pas kita kalah di All England itu kita robah pola pikirnya gitu. Robah pola pikirnya dalam arti bagaimana caranya kita bermain lebih baik setiap match-nya gitu. Jadi jangan terlalu kita berpikir bahwa target yang jauh, tapi setiap match-nya bagaimana kita berpikir untuk fokus di setiap match-nya. Menurut saya itu sih yang lebih penting, karena dengan konsistennya kita bisa 7 final itu kita tidak memikirkan yang jauh-jauh, tapi berpikir bagaimana cara bermain terbaik buat hari esok gitu aja. Oke, langsung Rian nambahin. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Kurang lebih sama ya, sama kayak yang diomongin Fajar. Yang terpenting itu adalah kita berusaha untuk kerja keras lagi, karena di sektor ganda putra ini memang paling banyak ya saingan-saingannya, apalagi dari Indonesia pun sudah banyak, belum dari saingan dari luar negeri. Jadi emang harus benar-benar fokus di setiap pertandingannya. Kita coba buat ya udah nggak terlalu pengen memikirkan jauh dulu, yang penting fokus di setiap match-nya aja. Yang penting kita bisa lebih mengontrol permainan, nggak terburu-buru dan nggak menggebu-gebu pengen menang sih. Yang penting enjoy dan bisa mengeluarkan semua kemampuan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Rian dan Fajar. Tadi Coach Aryono, apa kira-kira treatmentnya ketika mereka ada di bawah kemudian bisa kembali tampil maksimal? Ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari statement tadi dari Fajar dan Rian. Memang persaingan di ganda putra itu sangat ketat ya. Di dalam sendiri ada tadi bilang ada 7 pasang, ditambah lagi dengan pemain di luar kan banyak sekali ya. Jadi mungkin itu salah satu yang menjadi faktor mereka untuk mau maju terus. Di samping itu ada lagi menurut saya kepercayaan diri mereka sudah mulai tumbuh setelah dia menang di Swiss. Ya, jadi yang paling penting itu kan dari kepercayaan diri mereka. Jadi mereka bermain di lapangan itu jadi bertambah matang. Bertambah matang dalam pikirannya, tadi Rian udah bilang, dalam mengontrol situasi lapangan, mengontrol pertandingan. Ya intinya kepercayaan diri mereka bertambah sekarang. Udah, Coach. Ya. Ya, silakan berikutnya. Ya, Mas Broto mau tanya. Oke. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya, mau nanya ke Coach Aryono tentang bagaimana persiapan Marcus Kevin ini yang setelah beberapa lama absen dan cedera, bagaimana persiapannya. Kemudian Ahsan Hendra juga sempat yang cedera, bagaimana persiapannya. Terus yang ketiga sama pasangan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana yang setelah juara All England ini kok malah belum kembali ke performa terbaiknya. Itu untuk persiapan menghadapi kejuaraan dunia, bagaimana Coach? Ya.
Untuk Kevin dan Marcus setelah di Indonesia Open mereka tidak mengikuti pertandingan di Malaysia dan Singapura karena kondisi kaki Marcus belum 100%. Setelah dari Malaysia dan Singapura, Marcus sudah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti di kakinya ya. Waktu latihan sudah tidak merasakan sakit. Ada sedikit sakit, cuman jauh lebih enak dibanding waktu di Indonesia Open. Jadi untuk persiapannya jadi sekarang ini sudah baik ya. Untuk Bagas Fikri memang setelah All England juara dia mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, karena kemungkinan ini karena kan dia kurang bisa adaptasi dengan lapangan-lapangan yang berangin lah gitu. Jadi dia mengakui sendiri kalau bermain di lapangan yang ber-AC itu dia kurang nyaman. Nah, itu harus disiasati dalam latihan. Satu lagi, sekarang sudah oke. Hendra Aksan tadi? Hendra Aksan juga latihan sama-sama dengan kita. Kondisinya bagus sekarang, sudah siap untuk pertandingan. Oke, langsung mungkin iya, silakan. Ya, makasih. Buat Fajarian, beberapa hari lalu saya sempat ngobrol sama Ko Heri, terus Ko Heri menilai tahun ini tuh jadi kesempatan terbaik kalian untuk jadi juara dunia gitu, apalagi kan sudah tampil cukup konsisten tahun ini. Nah, bagaimana kalian menanggapi penilaian dari pelatih? Yang kedua, selain ganda putra yang lain yang terkuat seperti Jepang, Malaysia, ada pasangan lain yang di luar top 10 yang kira-kira harus kalian waspadai juga nanti waktu di Jepang. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama tentang pelatih, tentang meyakinkan kita tahun ini bisa juara dunia. Semoga kepercayaan pelatih buat kita berdua semoga menjadikan motivasi lebih dan percaya diri lebih buat kita untuk berlaga di kejuaraan dunia. Semoga kita juga bisa menjadi yang terbaik di sana dan berharap menampilkan yang terbaik buat Indonesia juga. Dan mungkin untuk pasangan di luar top 10 juga banyak ya apalagi yang pasangan baru yang belum mempunyai ranking, dan pasangan baru itu contohnya kayak Cina, tapi kan Cina juga nggak ikut ya, saya lihat nggak ikut di kejuaraan dunia ini. Tapi banyak juga pasangan-pasangan yang tadinya dipecah dan balik lagi di kejuaraan dunia ini, karena kejuaraan dunia ini jalur undangan, jadi pasangan lain juga pasangan yang dulu partneran bisa berpasangan lagi ya. Contohnya kayak Seo Seung-jae sama Choi Sol-kyu itu sudah bukan partneran, tapi mereka berpasangan kembali di kejuaraan dunia ini. Mereka juga patut diwaspadai ya, karena mungkin pola permainannya agak berubah karena sudah lama tidak berpasangan. Dan mungkin banyak juga ya, kayak ada Go Fi-sam, Tan Wekyong, mereka berpasangan kembali, dan banyak juga yang pasangan-pasangan lainnya, itu juga patut diwaspadai. Itu aja. Ya, ada tambahan dari Rian? Ya, terima kasih. Pastinya sama yang dikatakan Fajar. Pasti kita menambah motivasi kita buat lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan ke depan. Tapi kita tidak mau juga terlalu menggebu-gebu. Yang penting bisa lebih memanage aja sih pemikirannya. Yang penting bagaimana caranya kita buat lebih fokus di setiap match-nya. Untuk pemain dari luar top 10 sendiri sama ya, pasti semua pemain, apalagi sekarang di kejuaraan dunia ini kan kejuaraan yang penting, pasti semua pemain pengen menampilkan yang terbaik. Jadi kita harus benar-benar mewaspadai semua pasangan yang bermain di kejuaraan dunia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Terima kasih. Cukup ya? Oke. Izin Mas Broto. Langsung berikutnya nih.
Danang, Mas. Danang, ya RRI. silakan. Danang dari RRI, silakan. Ya, makasih Om Broto. Sederhana aja, langsung aja. Kan ganda putra ini selalu menjadi andalan di setiap event manapun, termasuk kejuaraan dunia. Bagaimana tanggapan dari Fajar Rian maupun Mas Aryo? Lalu yang kedua, kalau melihat hasil terakhir di kejuaraan dunia tahun lalu, mau dikoreksi nih, ada Om Broto nih. Itu kan juaranya itu Takuro Hoki Yugo Kobayashi ya, Jepang. Waktu itu melawan Cina. Nah, ini untuk Fajar Rian sendiri, sedikit catatan untuk pemain Jepang sebagai tuan rumah kejuaraan dunia nanti gimana? Terima kasih. Itu aja, Mas Broto. Ya, silakan. Fajar dulu atau oke, coach. Oke, Aryono deh, silakan. Oke, jadi selama ini ganda putra memang sudah berhasil untuk beberapa pertandingan, ya. Tapi itu semua sebenarnya beban juga buat kita. Tapi dengan pemain-pemain kita tekankan kepada pemain itu jangan jadi beban, tapi malah harus jadi motivasi untuk kalian lebih baik lagi, ya. Karena kalau kita terbeban, tidak enjoy, kita akan itu semua untuk motivasi gitu. Ya, mungkin tambahan lagi buat Fajar dan Rian. Nggak ada? Rian. Fajar lah, Fajar. Silakan, Fajar. Oh, saya terus, Mas. Ya, silakan. Kamu memang playmaker-nya. Ya, mungkin mungkin di ganda putra juga selalu jadikan andalan, tapi ini bukan jadikan beban, tapi ya harus jadikan motivasi lebih ya. Kita sudah dipercaya dan kita harus menunjukkan itu, karena pasti di semua sisi ada tanggung jawabnya lah. Dan mungkin tahun lalu Takuro Hoki sama Kobayashi juara dunia, dan sekarang bermain di publik sendiri di Jepang. Mungkin mereka juga ada dua kemungkinan bisa menambah percaya diri karena bermain di hadapan sendiri, dan mungkin juga bisa menjadikan beban, Mas, gitu. Jadi menurut saya untuk tahun ini siapapun bisa ada peluang buat menjadi juara dunia, enggak hanya Takuro Hoki dan Kobayashi, dan semuanya udah rata lah, Mas. Siapa yang siap, siapa yang persiapannya lebih baik dan mentalnya bagus, itu bisa jadi juara dunia. Siap. Mantap. Ada lagi rekan-rekan media ingin bertanya? Halo, ada yang bertanya? Rekan-rekan media? Kalau gitu saya tanya Coach Aryono. Coach, kalau dalam hitungan hari, ini 3 hari ya? Atau tinggal Senin, Selasa, Rabu, apa nih yang harus dilatih atau dipersiapkan lah? Minimal jangan sampai cedera atau bagaimana nih? Ya, oke, terima kasih. Untuk latihan-latihan terakhir menjelang keberangkatan, ya, kita tekankan kepada anak-anak supaya lebih fokus lagi dalam strategi bermain. Ya, artinya dalam pola-pola latihan, untuk akurasi pukulannya lebih diterapkan kepada strategi dan pola-pola strategi ya. Dan juga ditekankan kepada anak-anak supaya menjaga kesehatan dan juga berhati-hati dalam latihan-latihan terakhir ini, karena kan ini kan sangat krusial ya untuk beberapa hari sebelum berangkat, jangan sampai sakit, jangan sampai ada yang cedera. Itu, Mas. Ya, siap. Semoga aja semua fit, sehat, dan bisa berangkat dengan nyaman dan mengukir gelar juara di Tokyo nanti. Ya, amin. Berikutnya, ada yang tanya lagi? Teman-teman media? Mau tanya, Mas Broto. Oke, silakan. Ikhwan. Untuk Coach Aryono, kan ke dunia lumayan jauh, 2019 3 tahun. Kira-kira ada persiapan untuk di, dan kira-kira
apakah target spesifiknya masih mempertahankan juara dari The Daddies atau dari siapa? Gitu. Oke. Makasih. Memang kejuaraan dunia kita terakhir kan 2019, setelah itu kan ada pandemi ya. Dan tahun lalu kita tidak ikut karena masih pandemi. Ya, jadi kita persiapannya memang untuk kejuaraan dunia kan tidak ada karena tahun lalu kan tidak ada. Jadi kita pakai pertandingan-pertandingan di open-open yang seperti biasanya. Ya, jadi untuk target The Daddies mungkin juga semua pemain ya, Hendra Aksan, Fajar Rian, Kevin Gideon, Bagas Fikri, dan juga mungkin pemain-pemain lain menginginkan target di kejuaraan dunia ini. Jadi siapapun yang terbaik, yang siap di pertandingan itu akan jadi juaranya. Oke, terima kasih Coach. Ya, terima kasih. Ada lagi? Teman-teman media? Kalau tidak ada, mungkin karena juga pelatih para pemain juga siap istirahat untuk menghadapi latihan sore nanti. Dan bagaimana kita akhiri acara konferensi pers jelang kejuaraan dunia tahun 2022 dengan narasumber dari sektor ganda putra. Saya ucapkan terima kasih pada Coach Aryono, terima kasih kepada Fajar Rafian, pada Muhammad Rian Ardianto, terima kasih sudah bergabung di sesi siang ini. Kita doakan, kita dukung terus, semoga mereka bisa berjaya dan membawa gelar juara sebagai oleh-olehnya kembali tanah air. Terima kasih juga pada rekan-rekan media sudah bergabung di siang hari ini. Tadi juga saya sampaikan sekali lagi, mohon maaf di sesi yang pertama tadi ada sedikit gangguan, semoga tidak mengurangi kenyamanan teman-teman dalam membuat berita. Yang pasti kami terus mengharap dukungan dari rekan media, kita terus menambah motivasi bagi teman-teman untuk berjuang di negeri Sakura nanti. Dan demikian acara konferensi pers jelang kejuaraan dunia tahun 2022 di Tokyo kita akhiri. Saya sampaikan juga terima kasih pada seluruh narasumber, teman-teman media, juga mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Dan demikian acara siang ini kita tutup dan kita ucap alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Broto, Fajar Rian, dan juga Mas Aryono. Terima kasih. Terima kasih Mas.